setengah P kuadrat, berarti setengahnya masuk sini. P kuadratnya kurang 2,8 kuadrat. Integral T kuadrat dt sama dengan berapa? Per 3, terus T pangkat 3. Jadi ininya agak ribet ya, banyak perhitungannya. Jadi ada yang pernah menjawabnya ya cuman ini dimasukkan T-nya 894 semuanya, terus dikurangi fungsi ini T-nya diganti ke 298. Pasti salah itu ya. Oke, jadi karena saya punya fungsi ini, jadi saya harus mengintegralkannya dulu, tapi kemudian sesuai dengan hasil integrasinya, maka yang ini integral dari suatu nilai angka tertentu dt sama dengan ini kali T. Oke, dan yang ini integral T-nya, integral T dt adalah setengah T kuadrat, jadi T kuadratnya tinggal diganti, dan integral T kuadrat menjadi sepertiga T pangkat 3, tapi jangan lupa ada ini. Ya, ini Anda selesaikan, jadi saya dapatkan suatu. Oke, nah bisakah saya mendapatkan, ini kan berarti dia berlangsung pada tekanan tetap. Ya, volumenya jadi sekian. Nah, apa yang bisa saya dapatkan lagi? Dan dapat nih ya, harga delta H kan sama dengan integral NCP dt-nya. Nah, apakah saya bisa mencari delta E-nya? Bisa nggak saya cari delta E? Nah, seperti ini ya. Integral NCP dt. P1-nya saya tahu sama 298 dan 894. Nah, dalam hal ini saya bisa tahu bahwa CP itu sama dengan CP minus R. Jadi R-nya saya punya 8,314, jadi nanti ini yang kita ganti. Tapi lainnya ini sama. Kan? Karena CP-nya kan fungsi ini semuanya terus dikurangi 8,314. Jadi yang terlibat hanyalah yang ininya saja, ya, yang lainnya sama persis. Jadi dari sini saya bisa dapatkan nilai dari delta E-nya. Ya, selesaikan dengan cara seperti ini. Jadi saya jelaskan saja maksudnya seperti ini. Terus Q-nya gimana? Sama dengan delta H. Apa? Sama dengan delta H. Ya, betul. Ya, karena dia berlangsung pada tekanan tetap. Ingat bahwa delta H itu tidak lain sama dengan I P. Ya, kalau delta E itu sama dengan I P. Jadi karena dia berlangsung pada tekanan tetap, maka delta H sama I P. Delta E bisa saya hitung pakai cara tadi, hanya ini bukan 25,892 tapi dikurangi 8,314 ya. Itu jawabnya. Nah, dengan demikian saya bisa menghitung W sama dengan delta E minus I. I-nya ya QP tadi. Gitu. Oke. Saya jadi memang tergantung pada proses yang berjalan, ada proses yang terjadi, jadi kita bisa memperoleh nilai seperti itu. Berikutnya, satu lagi ya, bikin satu soal lagi. Jadi hari ini kita sekaligus
meresumekan apa yang sudah diberikan dan sekaligus melatih soal. Ya, ini yang seperti saya katakan, kadang-kadang saya pakai tutorialnya 2 jam, kadang saya pakai teorinya, jadi bergantung pada materi. Baik, jadi kita bisa lihat ini yang ditanya ada perubahan entalpi dan perubahan energi dalam. Coba kalian bisa lihat dari proses ini ada berapa tahapan yang bisa terjadi. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa ya, satu hal yang penting di sini yang kita bisa lihat adalah transisi fasa itu kita anggap sebagai proses yang reversible. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, sebetulnya yang proses yang benar-benar reversible itu tidak ada. Karena itu tadi terlalu lama. Ya, baru sebentar setimbang. Tapi proses transisi fasa ini kita anggap sebagai proses yang reversible. Ya, nah artinya kalau seandainya saya punya keadaan yang tadi itu ceritanya apa? Misalkan liquid ke gas. Ya, contohnya air misalkan pada 100 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa proses ini, kalau air berada pada 100 derajat Celcius, maka pada keadaan kesetimbangan, molekul air itu berpindah dari fasa liquid ke gas. Ya, dia pindah ke sini, tapi pada keadaan sama juga dia kembali lagi menjadi liquid itu terus. Ya, jadi kita bisa lihat pada keadaan ini terjadi keseimbangan. Nah, pada keseimbangan inilah kita jadi menganggap bahwa kalor yang diberikan pada air dalam fasa cairnya ini, ya, jadi ada keseimbangan, ada liquid dan kita gambarkan ini sebagai berikut. Ya, nah kita sudah tahu bahwa pada keadaan liquid kan molekul-molekul air ini jaraknya lebih dekat. Sementara dalam fasa gas dia jauh lebih besar. Jadi artinya perlu energi, perlu perlu energi yang diberikan dari luar, dari lingkungannya, energi termal biasanya, ya, dengan cara itu tadi ya, kita biasanya panaskan. Ya, dari pemanasan sehingga dia mencapai keadaan seperti ini, 100 derajat Celcius, jadi dia perlu ada tenaga dari luar, energi dari luar untuk memisahkan molekul-molekul. Dan itulah yang kita sebutkan sebagai kalor per. Ya, karena itu nilainya selalu positif. Dalam termodinamika kita sudah belajar di sini bahwa kalau dia mendapatkan energi dari luar, berarti ada energi masuk, kita sebutkan dia reaksinya adalah reaksi yang dalam. Ya, jadi kalau penguapan dia mempunyai nilai positif, karena apa? Karena dia memerlukan energi dari luar untuk memisahkan molekul-molekul yang awalnya lebih dekat menjadi lebih jauh. Ya, jadi ini kita sebut dengan delta H penguapan. Kalau kebalikan, maka berarti kalau proses yang terjadi kebalikannya, maka tentunya nilai dari delta H itu adalah kebalikan. Ya, arahnya kalau dia dari gas ke air kan berarti dia dari arah yang lebih jauh, jaraknya menjadi lebih dekat, maka dia memberikan energi ke apa namanya ke lingkungan. Jadi karena itu delta H-nya menjadi delta H yang negatif. Ya, nah, jadi sekali lagi ingat bahwa pada keadaan ini, pada proses ini kita sebut reaksi berlangsung secara reversible. Nah, kalau tidak, kalau
pada satu fase yang sama, misalkan terjadi kenaikan temperatur, maka kita bisa katakan itu sebagai delta H sama dengan integral NTP dt untuk delta H atau NTV dt untuk delta T. Ya, jadi kalau lihat kembali ke sini, maka kita bisa lihat bahwa tekanannya 1 atmosfer, 4 mol uap air dikondensasi. Ya, dikondensasi pada 100 derajat, kemudian didinginkan sehingga 0 derajat dan dibekukan jadi es. Jadi ingat ya, modelnya uap air berarti fasanya apa? Berarti saya punya fasanya di sini adalah fasa gas. Oke. Ya, jadi saya dari cerita ini bisa tahu sebetulnya ada berapa tahap. Ya, saya gambarkan H2O gas, tapi berarti dia berada pada tekanannya 1 atm ya. Pada tekanan tetap dia dikondensasi pada 100 derajat Celcius. Nah, ini berarti titik normal. Jadi saya punya di sini dia berada pada 100 derajat Celcius. Kemudian terjadi apa? Ini tadi kebalikan dari penguapan kan ya. Karena dikondensasi berarti dia menjadi liquid. Jadi liquid. Nah, pada saat dia berubah fasa, maka dia tetap pada 100 derajat Celcius. Tapi kemudian didinginkan. Ya, didinginkan berarti saya tetap punya H2O liquid, tapi sudah jadi 0 derajat Celcius. Nah, ternyata tidak berhenti sampai didinginkan, tetapi dia kemudian menjadi H2O padat. Ya, karena dibekukan jadi es pada temperatur tersebut. Jadi tetap temperatur 0 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah berapa besarnya perubahan entalpi dan perubahan energi dalam yang terjadi pada proses tersebut. Jadi sebetulnya ujung akhirnya adalah ini kan. Ya, ujung akhirnya adalah ini. Jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya proses ini berlangsung melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah proses transisi fasa. Ini kedua adalah penurunan temperatur. Dan di sini kembali terjadi transisi fasa. Ya, jadi dengan demikian saya bisa tahu bahwa kitanya ini adalah keadaan totalnya. Ya, masih ingat kenapa saya bisa menggunakan jalur seperti ini? Masih ingat? Ya, saya tidak bisa menggambarkan atau menghitung secara langsung karena proses ini sendiri dari uap air jadi es itu ternyata kalau kita uraikan itu berlangsung melalui 3 tahapan seperti itu. Sedangkan yang ditanya berapa perubahan entalpi dan perubahan energi dalam yang terjadi. Saya bisa menyatakan bahwa ini adalah keadaan pertama. Berarti saya bisa menghitung delta satu, delta satu. Ini delta lagi delta E ya. Bukan nulisnya juga ikut. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat adalah delta E1 ya, ini adalah delta total, ini adalah delta total. Nah, ini delta E2, delta H2, ini adalah delta E3, delta H3. Nah, sekali lagi berarti saya boleh menuliskan begini nggak? Delta total sama dengan delta H1
delta H2 tambah delta H3 ya. Ini ada 3 tahap. Cara yang sama saya dapatkan delta E total adalah delta E1 delta E2 delta E3. Kenapa boleh? Kenapa saya boleh menggambarkan seperti ini? Hmm? Yuk, apanya? Ya, nanti kalian bikin ya di rumah ya. Coba. Jadi sekali lagi kalau saya berikan soal, Anda coba. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saya akan bahas. Saya tahu itu salah atau betul ya. Pertanyaannya ini pertanyaan konsep yang lebih mendasar. Kenapa kok saya boleh pakai ini? Mungkin pertanyaan yang bisa saya pandu dengan cara lain. H itu apa? E itu apa? Hmm? Hmm? Entalpi dan energi dalam. Karena, yuk silakan. Enggak, H itu apa, E itu apa kan? Maksudnya sama-sama termasuk apa dia? Bukan H entalpi, E energi dalam, tapi maksudnya kenapa saya boleh gunakan cara seperti ini? Ingat sangat-sangat awal, karena dua-duanya merupakan Fungsi keadaan. Ya, fungsi keadaan. Ya, betul sekali ya. Jadi dia merupakan fungsi keadaan, makanya hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi ini totalnya kan ini keadaan H di sini dikurangi ini. Keadaan E di sini dikurangi ini. Kalau saya bagi dalam 3 tahap juga sama. Ini kan ini dikurangi ini. Sementara yang kedua ini kurang ini. Yang ketiga ini kurang ini. Kalau kita jumlahkan, maka pastinya yang ada tinggal yang ini dikurangi ini. Itu ya. Jadi sekali lagi kita boleh menggunakan asas ini, menggunakan bersama ini karena H adalah fungsi keadaan, E juga fungsi keadaan. Tinggal kita sekarang lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, perhatikan di sini kita punya delta HV atau tadi ya saya sebutkan ini adalah kalor penguapan dari vaporization. Yang ini melting. Kalau melting berarti daripada ke cair. Sementara yang kita gunakan adalah kebalikan. Ya, transisinya kan justru kondensasi. Habis kondensasi kemudian ini pembekuan. Jadi yang tadi saya sebutkan, maka dia pada transisi fase proses kondensasi maupun pelelehan, proses ini berlangsung secara reversible. Ya, ingat pada keadaan reversible ini, kita bisa lihat T-nya tidak sama dengan 0. Ya, jangan salah itu ya. Nah, terus perhatikan juga dengan satuannya. Yang tadi kan saya punya Joule per Kelvin mol. Ya, artinya Joule Kelvin -1 mol -1. Tapi ini dalam gram. Jadi tergantung data yang kita punya. Jadi dengan demikian kalau saya punya 4 mol uap air berarti saya harus kalikan dengan satuannya. Ini berarti 4 mol itu berapa gram. Ya, jadi perhatikan sekali lagi satuan dari data yang kita gunakan. Terus tadi kalau kondensasi berarti ini selisihnya apa minusnya kebalikan. Ya,
Ini juga sama, pembekuan berarti kebalikan. Artinya kalau saya punya sekian mol berarti delta H-nya ya saya kalikan. Ya, jadi kita bisa lihat pada transisi fasa dia sekali lagi berlangsung pada keadaan yang tetap di sini. Jadi Anda lihat satu-satu coba Anda hitung. Nah, hanya yang ini terjadi penurunan beratur. Jadi kapasitas kalor yang kita gunakan, ya, kapasitas kalor yang kita gunakan pada tekanan tetap ini, maka kita bisa katakan bahwa dia berarti mempunyai nilai CP khusus untuk nyatu, ya, khusus untuk transisi cair 100 derajat Celcius menjadi cair 0 derajat Celcius. Dan kita tahu semua proses ini berlangsung pada tekanan yang tetap. Ya, Anda coba dulu nanti hari Rabu, ya, hari Rabu kalian kita bahas lebih detail lagi, tapi Anda sudah coba lebih dulu ya. Oke, jadi sekali lagi transisi fasa ini berarti ini sama dengan kalor yang diperlukan untuk menjadikan 1 gram air dalam fasa cair menjadi 1 gram air pada fasa uap. Yang ini juga kalor yang diperlukan untuk menjadikan 1 gram es menjadi 1 gram air dalam fasa cair. Ya, jadi kalau kebalikannya Anda berarti lihat apa yang kita tahu. Ya, gitu. Oke, sampai sini kita berhenti ya. Cukup ya. Jadi catat dulu datanya, Anda coba untuk hari Rabu. Oke, kalau ada yang tanya, saya stop ya. Baik, selamat sore buat semuanya kalau gitu ya. Boleh Bu, terima kasih Bu. Yo. Terima kasih Bu.